Emang mereka itu Kapolri, ya Teska. jogetin aja baju. Oke, hati-hati ya, kita nggak ngomongin soal pornografi di siaran live. Udah cuma bisa ketawa tak terkendali aja dia, jadi udah agak keganggu jiwanya gitu. Kemudian mau diganggu oleh orang-orang gila ini yang malah menertawakan itu. Jadi Saya artinya, berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo. Gantian dulu ya Mas Roy ya, biar nggak tabrakan pusing nanti dengernya. Enggak, saya Ya satu-satu pasti dulu. gentar lah, buktinya udah stres. Gantian sekarang ya. udah nggak jadi presiden masih pakai relawan-relawan segala. Gak enak Legalnya loh, relawan Sel. atau apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya itu lawyernya Pak Tempatnya Jokowi. sempit, makannya gak enak. Roy Suryo udah agak pucat mukanya, saya takutnya dia sakit aja sebenarnya. Emang mereka itu Kapolri, ya Teska. jogetin aja. Lah ini kan negara hukum lah gitu. Emang mereka bisa menentukan. Kalau semua orang mainnya desak-desak gitu. Kalau semua orang mainnya adalah terus memaksa-maksa kayak gitu. Dan yang saya dengar kemarin ini bagus sekali ya. Publik mencatat. Mereka malah menghimbau akan melakukan yang namanya aksi porno aksi. Ya, pelanggaran terhadap undang-undang pornografi ya nomor 44 tahun 2008. Masa emak-emak itu mau suruh buka baju. Oke, hati-hati ya, kita nggak ngomongin soal pornografi di siaran live. Sama sekali tidak bagus itu. Itu ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Mereka mau datang. Itu penting nggak? Itu karena itu statement mereka. Itu biar publik tahu lah. Kelakuan mereka tuh hanya sebatas itu aja. Ya, itu harus tahu. Publik harus tahu kelakuan mereka itu. Mau apa? Gitu. Pertama saya menghargai sikap teman-teman Jokowi Mania untuk mendesak proses hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi buat kami sendiri, sebenarnya nggak perlu didesak-desak. Sudah sampai itu barang, gitu ya. Jadi nggak perlu didesak-desak juga. Tinggal lagi saya beberapa kali kan menyampaikan juga ke Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri dari segi mental dan lain sebagainya. Karena kasus yang berproses ini sudah sampai pada tahap penyidikan. Dari dulu Sudah udah siap tahap penyidikan kami. dan sudah memang tinggal lagi diumumkannya siapa yang tersangka dan lain sebagainya. Kalau dalam proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan alat bukti bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan. Tapi apakah Kan tersangkanya begitu ya? sudah pasti Bung Roy Suryo? Ya lihat aja sekarang udah cuma bisa ketawa tak terkendali aja dia. Jadi udah agak keganggu jiwanya gitu. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang sudah pada titik itu. Jadi kalau saya sih nggak perlu didesak. Ini. Sudah sampai barangnya. Saya ketawa Mbak Priska dan seluruh masyarakat Indonesia juga ketawa. Ada orang sehat, orang waras yang kemudian kita sudah melakukan, kemudian mau diganggu oleh orang-orang gila ini yang malah menertawakan itu. Jadi artinya kita senyum aja deh, gitu apa yang dilakukan gak usah Kalau saya sih senyum aja dan biar publik menilai. Apalagi kemarin KPU sudah juga memberikan bukti kepada kami ijazah yang digunakan salinan ijazah yang digunakan itu sama dengan kami teliti. Berarti udah palsu, 99,9% palsu. Mau apa lagi gitu loh. Jadi kalau itu kemudian dikatakan penelitian kami tidak benar, udah gilanya kayak gini-gini. Kami teliti. Jadi gini ya, berapa hari lalu, udah 3 bulan yang lalu kami terima. Gitu. saya berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo. Oh pasti. Saya Udah jelas. bertemu langsung Ijazahnya anak. dan Pak Jokowi sampaikan dia sangat tidak terganggu dengan kasus ini karena memang ijazah dia asli. Tapi Pak Jokowi ingin ini tidak terusik sama sekali, boro-boro kepikiran, itu yang terusik normal. aja enggak. Saya ketemu langsung. Oke, Dan Pak Mata bicara dengan Pak tapi Pak Jokowi Jokowi. ini Itu yang kasus nggak pencemaran normal nama ya. baiknya. Ada Gantian dulu ya Mas Roy ya, biar nggak tabrakan pusing nanti dengernya. Saya satu-satu dulu ke Mas Umar Iya, dulu ya. Ya kalau buat Pak Jokowi kan memang sebagai warga negara yang baik, semua kan berproses secara hukum Makanya harusnya pencemaran. selesai. Kan Oke. begitu ya. Katanya Kalau misalnya palsu. Pak pelaporan dilakukan oleh Pak Jokowi itu ditemukan alat bukti, misalnya sudah masuk proses penyidikan, ya segera dituntaskan kan begitu ya. Oke. Dan sekarang kalau misalnya memang sudah pada titik itu, saya rasa memang tinggal siap-siap. Makanya Roy Suryo CS sudah tidak bisa lagi, dia tinggal ketawa aja. Mas Roy Suryo CS, Iya. Anda gentar atau enggak Mas Roy? Ya pasti gentar lah. Buktinya udah stres. Gantian sekarang ya Mas Umar, saya ke Mas Roy. Mas Roy. Soal itu relawan tuh nggak ada legal Gak enak standingnya loh, relawan Sel. atau apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya itu lawyernya Pak Tempatnya Jokowi, sempit, makannya gak enak. ketawain aja lah. Banyak Relawan tikus nggak lagi apa-apa. dalamnya. Terakhir ketemu Pak Jokowi terakhir nggak ngerti. Udah deh nggak usah dianggap kalau kayak ya Nggak orang enak, Indonesia juga apa namanya tahu semua, diketawain semua aja relawan-relawan kayak gini. Ya ngapain juga mereka masih ada. Udah nggak jadi presiden masih pakai relawan-relawan segala. Sekarang sudah penyidikan yang menurut kami
itu adalah panggung yang sesungguhnya itu dalam proses peradilan kita menghormati semua institusi. Silakan juga kalau Rosario CS merasa punya bukti-bukti silakan dihadirkan dalam proses sidang nanti kan gitu ya. Dan kami pun juga akan memperkuat juga apa bukti-bukti yang kami punya, dan kami meyakini 1000% memang ijazah Pak Jokowi asli. Dan saya sudah berapa kali juga ketemu, diperlihatkan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, kenapa saya sejak awal tadi bilang nggak perlu didesak-desak, barang itu sudah sampai, Mbak. Oke. Barang itu sudah sampai, dan sekarang kalau proses penyidikan berarti tinggal penentuan tersangka. Nah, penentuan tersangka nanti kita lihat. Makanya saya lihat Roy Suryo udah agak pucat mukanya. Saya takutnya dia sakit aja sebenarnya. Pak, dari penyelidikan ke penyidikan itu kan sudah berapa bulan, sudah 2 bulan yang lalu. Kalau polisi firm, polisi pasti, itu kan sudah dari dulu sudah jelas statusnya. Ini jelas, polisi udah benar, hati-hati, karena memang itu zong semua bukti-buktinya. Di kota Solo nih, di kotanya Jokowi nih ya, gitu. Saya malah dari ratusan orang berminat, kemudian juga kita sukses tadi acaranya. Ya, itu buku itu ilmiah sudah selesai ya. Kalau mau Kaitannya apa Mas Roy sama kasus ini? Ilmiah dengan buku juga, tidak mainnya ancam-mengancam. Ya kaitannya adalah ini hasil kami itu adalah ilmiah. Ini adalah research ilmu pengetahuan. Menurut Roy Suryo, gitu. Tidak kemudian main ancam-mengancam pun. Enggak lah. Yang biasa mengancam kan Roy Suryo CS. Gitu kalau itu saya rasa bukan ancaman lah. Itu bukan ancaman. Gitu. Apalagi sekarang bisa detek tuh. Itu kan preman-preman itu kan. Bukan ancaman. Yang biasa mengancam dengan gegap gempita kan Rismon CS, Roy Suryo. Jelas itu ilmiah. Bantus 700 halaman. 700 halaman coba mereka nulis 100 halaman aja belum tentu mereka itu bisa nulis. Oke, sampai sana dulu ya Mas. Buku Gak itu yang bisa membuktikan soal ijazah Pak Jokowi. Iya, cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah ya, gitu. Itu Sylvester itu kawan kamu itu. Jadi maksud saya hadapilah dengan jantan nanti proses hukumnya, dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan. Dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam. Dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Oke. Tinggal nunggu waktunya saja. Mas Roy, kalau gak enak loh Mas di penjara itu Mas. Oke. Gak enak loh. Mas Roy menganggap emang Anda diancam. Oh iyalah, banyak mereka kan itu kayak Sylvester itu sebelumnya kan selalu Sylvester itu Mbak Friska itu dulu selalu bilang, oh masuk penjara pakai baju orange, mana buktinya? Ayo, itulah sekarang gitu. Jadi kita salut lah dengan kepolisian yang sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dengan desakan-desakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang ini. Apalagi orang-orang ini mau melakukan aksi porno aksi. Ketika sudah begitu panjang proses ini, terus ada teman-teman sebagai pendukungnya Pak Jokowi meminta ini dituntaskan. Itu kan clear ya soal itu ya. Karena positioningnya kan memang sesuai. Kita ganti dulu ya biar kedengeran gimana Mas? Iya kan positioningnya kan jelas teman-teman bahwa teman-teman adalah relawan mendukung Pak Jokowi. Ketika memang ini berproses dan dia meminta untuk dituntaskan ya sah-sah saja silakan gitu teman-teman itu. Dan bagi saya tadi saya sejak awal saya Mas Roy, sejak awal saya bilang kalau kami sendiri nggak mau desak-desak karena kami sudah tahu itu sudah sampai barangnya. Tinggal lagi sekarang bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian itu kan tinggal disampaikan saja ke publik. Kata Mas Roy, polisi harus hati-hati. Ya itu kan berarti ancamannya Mas Roy kan gitu loh. Berarti kan Mas Roy yang mengancam bukan kita kan gitu. Nggak ada bukti sudah cukup Mbak. Cukup tidak jelas, tidak firm. Kalau polisi sudah dari awal kan sudah jelas. Kalau memang ya dari awal itu TSK itu kalau mereka polisi kan canggih punya alat bukti. Ini udah jelas apalagi kemarin udah jelas memberikan ke kami yang ijazah sama persis dengan yang kami teliti dan itu palsu. Jadi kan udah jelas lah. Jadi publik ini bisa menilai masyarakat Indonesia itu pintar Mbak, gitu. Nggak akan diancam-ancam, nggak akan mau diancam-ancam apalagi dengan bahasa kasar. Ya, dari kami roadshow aja. Dari kami malah kami senang-tenang saja roadshow seluruh Indonesia 100 kota akan kami roadshow dengan buku Jokowi White Paper. Sebentar lagi menyusul juga Gibran Black Paper. Saya itu sudah berkali-kali ketemu dengan Mas Roy di ruang-ruang diskusi ya, ruang debat. Dan di awal-awal dulu masih terlihat argumentasinya cukup nalar, tapi di akhir-akhir ini saya lihat yang terlihat itu Mas Roy yang sangat tertekan batinnya. Kenapa? Sangat stres, yang mungkin dia juga merasa bahwa memang apa yang dilakukan selama ini sudah pada titiknya bahwa dia akan kena sanksi hukum, kalau menurut saya. Karena saya kan juga berapa kali saya berdebat dengan Mas Roy, berdiskusi, masih cukup nalar kalau yang lalu-lalu. Kalau sekarang kan cuma bisa ketawa, dibangun debat kusir,
orang bicara Karena dipotong-potong, buktinya itu udah salah selesai. satu indikator stres tuh, Mbak. Oke, tapi soal buktinya tadi, Enggak. apakah buku yang Ya silakan aja. Apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, Rismon CS, silakan digelar pada proses yang benar di proses peradilan nanti. Oke, Dan Roy Suryo siap-siap saja naik kursi roda lagi. Oke, Mas Roy, saya mau dengerin dulu ya, Mas Roy. Iya. Sangat ilmiah. Itu ditulis oleh 3 dokter. Yang masing-masing sudah yang bidangnya, telematik ada, jadi forensik ada, dan kemudian oleh Dokter Tifa yang insya Allah sebentar lagi akan menjadikan kandidat dokter. Dan itu ada itu bagaimana kejiwaan. Dan kalau tadi Mardiansyah ngomong-ngomong menilai saya, ya seluruh Indonesia ketawa, Mbak. Iya, orang seluruh Indonesia udah ngetawain Mas Roy Suryo sekarang. Seluruh Indonesia ini sekarang lagi menertawakan Mas Roy Suryo. Magister kesehatan, jadi nggak usah Serius saya. menilai orang. Mas Roy sedang ditertawakan oleh seluruh Indonesia ini. Serius saya. Ini gitu orang loh. Indonesia makin ketawa, Jadi termul. dua-duanya ketawa tapi hatinya sama-sama panas Enggak sih, ya. saya sih nggak panas sih, Mbak. Masa? Iya, saya sudah pada titik ya. Apalagi terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya sudah pada titik 1000 keyakinan saya, gitu 1000% keyakinan saya bahwa firm ijazah Pak Jokowi asli, bahwa firm Insya Allah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk pada proses yang harus dia lalui, yaitu sanksi hukum. Oke. Baju jangan lupa bawa. Emang nama dia baik, ada pencemaran nama baik. Emang nama Roy Suryo baik. Emang nama Roy Suryo baik. Satu Indonesia tahu nama Roy Suryo tidak baik. Baik. Apalagi Mardiansyah. Ya, nama Roy Suryo itu sudah baik, tidak baik sudah lama masyarakat Indonesia tahu. Jangan sok-sokan merasa dirinya baik namanya. Gitu loh. Sudahlah. Sudahlah. Jejak digital banyak kan gitu ya. Sekarang Selalu yang diulang-ulang soal nama gantian dulu, baik Mas Roy. gitu loh. Mas Roy Seolah-olah jawab. namanya baik gitu loh. Oke, Padahal Mas. sudah rusak kali namanya. Oke, gantian. Sekarang itu Jugetin aja deh. Mas Roy silakan jawab dulu. Nggak usah diulang-ulang. Namanya kan nggak baik. Tunggu dulu bentar. Mas Roy jawab dulu. Mana bisa jawab. Kita tunggu Mbak Friska. Statusnya itu kan sudah sejak awal Juli loh. Itu mana kalau sejak awal sih kan sangat hati-hati sekali, sangat benar dalam bersikap. Itu sampai sudah ada pergantian Kapolda segala ini belum jalan-jalan. Jadi kan udah jelas hanya ini kan perkara yang kusut, perkara yang sebenarnya tidak tepat. Jokowi juga ngelaporin, katanya dia pengecut, dia nggak ngelaporin orang kok, dia ngelaporin peristiwa namanya bukan pencemaran nama baik, tapi pencemaran peristiwa baik atau pencemaran peristiwa yang nggak bagus gitu loh. Dia ngaco. Kami itu Rampai Nusantara, organisasi kemasyarakatan yang ada di 38 Organisasi apa provinsi, ini, nggak jelas. gitu ya, 315 kabupaten kota. Jadi bukan organisasi relawan sebenarnya, tapi memang yang mendukung Pak Jokowi dan kebetulan ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Oke. Kami minta langsung. Apa? Soal Nah, bicara soal konteksnya Roy Suryo ini, menurut saya sudah tidak ada lagi nilainya karena Kenapa? perdebatan yang dibangun akhirnya karena dia sudah tahu itu tidak benar apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, tinggal lagi bagaimana mengacaukan narasi yang benar ini kan begitu loh. Nah ini kan saya lihat berkali-kali Roy Suryo sampaikan soal pencemaran nama baik. Kan kita semua tahu Mbak Friska bahwa Roy Suryo ini namanya sangat tidak baik di publik. Roy Suryo banyak sekali cacat secara moral. Ketika pasca jadi pejabat publik dan lain sebagainya, bagaimana dia membawa barang-barang milik negara dan lain sebagainya. Yang menurut saya, bagaimana kita bisa percaya sama orang yang punya reputasi tidak baik di depan di mata publik, sehingga apapun yang dibangun sama Roy Suryo ya sekarang ya kayak orang gila aja dia. Oke. Ini orang ini kudet nih. Peristiwa yang dia sebut-sebut itu kan sudah inkrah. Ya mau inkrah mau apa, tapi itu catatan hidup, itu jejak digital. Apa yang dilakukan sama Roy Suryo itu memang membuktikan bahwa Roy Suryo tidak baik. Jadi nggak usah juga merasa baik gitu loh. Semua Republik ini tahu Roy Suryo bagaimana proses itu terjadi. Sekarang semuanya jawab. Jadi jangan nyinggung soal itu. Oke. Sekarang malah ada novum. Ya ada bukti baru tuh ijazahnya, KPU mengeluarkan ijazahnya terbukti. Kalau ijazah sama dengan kami teliti kan berarti palsu. Udah secara ilmiah, jawab dengan ilmiah. Kalau ilmiah tuh jangan dijawab dengan ancam-ancaman gitu loh. Jadi semua yang berproses secara hukum kita hargai karena kita negara hukum, dan siapapun yang terlapor pun juga harusnya seperti itu.
Dan bagi kami sendiri, kami tidak pernah mendesak-desak juga, Mbak. Kami tidak pernah mendesak-desak polisi untuk segera mentersangkakan dan lain sebagainya. Karena sejak awal kami sudah Mana lihat meyakini. kemarin press conference-nya, bohong aja orang ini. Kok dipotong? Oke, sip, lanjutin lu. Jadi karena kami sejak awal sangat meyakini sekali 1000% bahwa memang kasus ini akan bergulir di pengadilan. Roy Suryo dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi didesak-desak. Oke. Ini selesai sudah semua urusan ini. Terima Nggak enak kasih loh juga, berbicara, Mas banyak Mardiansyah. tikus. Jangan lupa Jangan bawa lupa. koper, Mas, pakaian. Oke, terima kasih banyak ya. Tuh.